Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabat yang luar biasa, hari ini kita akan mencoba membedah sebuah berita yang sangat fenomenal khususnya di negara Indonesia ini, yaitu sebuah pendidikan keagamaan atau lebih kenal dengan pondok pesantren. Letaknya di daerah Mekarjaya, Desa Mekarjaya, itu Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Pesantren ini menggegerkan karena beberapa kaidah keagamaan yang keluar dari keumuman. Di antara yang viral itu terkait dengan posisi sholat perempuan pada saat pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin, di mana posisinya itu berada di antara sholat laki-laki. Nah, selain itu juga ada beberapa berita viral selanjutnya, yaitu terkait dengan Salom. Salom ini adalah sebuah nyanyian yang dipresentasikan oleh Ma'had Al-Zaitun pada kegiatan keagamaannya di bulan Suro kalau tidak salah. Tolong di komentar bagi yang bisa betulkan, yaitu ketika mengundang salah satu wakil Bupati Indramayu yaitu Luki Hakim dengan menggunakan salam menggunakan bahasa Ibrani atau Yahudi atau Israel. Ini menjadi suatu yang tidak lazim di pondok pesantren, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan bahwa Yahudi, Zionis ataupun Bani Israel adalah musuh bersama. Apalagi saat ini Palestina sedang berjuang, kemudian membutuhkan dukungan moral, material, termasuk empati kita terkait dengan keberadaan Israel yang menjajah. Bahkan Indonesia secara konstitusi mendukung kemerdekaan Palestina. Oke, kita kembali ke topik, yaitu terkait dengan Ma'had Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok pesantren ini dibangun pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Bayangkan saja sudah berapa lama keberadaan pesantren Al-Zaitun. Oke, para sahabat yang luar biasa, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen untuk kemajuan channel ini. Nah, kita lanjut terkait dengan keanehan menurut saya. Al-Zaitun ini diresmikan oleh presiden ketiga, yaitu Presiden Profesor Ing B.J. Habibie. Sedangkan untuk pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di pesantren ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Bayangkan mulai dari tahun 1999 sampai 2003, itu berapa puluh tahun pesantren Al-Zaitun sudah mengembangkan, bahkan menyebarkan alumninya di seluruh Nusantara. Mungkin alumninya berada di antara kita. Fenomena yang menarik lainnya adalah terkait dengan pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun ini sendiri, yaitu Profesor Dr. Honoris Causa Abdul Salam atau lebih dikenal dengan Panji Gumilang. Jadi gelar-gelar ini beliau raih dari mana, Panji Gumilang ini? Cuman data yang ditemukan di beberapa literasi ataupun informasi, Panji Gumilang ini berasal dari salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Gontor. Tapi apakah betul berasal dari Pondok Pesantren Gontor? Itu perlu ada klarifikasi dari Pondok Pesantren Gontor itu sendiri dengan keberadaan alumninya yang bernama Abdul Salam Rashid Panji Gumilang atau dikenal dengan AS Panji Gumilang. Nah, sahabat-sahabat yang luar biasa, pondok pesantren yang disebut oleh Washington Times pada
tanggal 29 Agustus 2005 sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Bayangkan sebuah berita internasional dari Washington Times di tahun 2005 menyatakan bahwa pesantren Al-Zaitun ini adalah pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar. Pada tahun 2011, di pesantren ini telah ada sekitar 7.000 santri yang menimba ilmu di pesantren ini. Bayangkan 7.000 santri itu di 2011. Berarti sudah ada puluhan ribu santri ataupun alumni yang memiliki keyakinan, pemahaman atau ajaran yang berasal dari pondok pesantren Al-Zaitun itu sendiri. Nah, terus pola pendidikan apa yang diajarkan di Al-Zaitun atau kurikulum apa sih yang diajarkan di Al-Zaitun? Pesantren Al-Zaitun ini menggunakan metode pesantren spirit but modern system. Ini mengacu ke dalam kurikulum yang katanya menurut versi mereka yaitu mengacu kepada kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahannya, apakah monitoring yang selama ini dilakukan dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu nembus tidak ke dalam jantung sistem Al-Zaitun? Bukan hanya sekedar administrasi, tetapi ruang lingkup yang lebih jauh, di mana beberapa kehebohan yang terjadi hari ini menunjukkan adanya pertentangan pemikiran antara Islam pada umumnya dengan apa yang terjadi di Al-Zaitun, termasuk viral azan pada saat sholat Jumat, kemudian viral terkait dengan keberadaan wacana yang akan menerjunkan perempuan untuk melaksanakan atau menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Jumat, dan termasuk yang viral juga terkait keberadaan posisi perempuan pada saat sholat Idul Fitri di tahun ini. Para sahabat yang luar biasa, di pesantren Al-Zaitun itu sendiri memiliki beberapa pendidikan, jenis pendidikan formal. Di antaranya ada PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian ada MI setingkat sekolah dasar yaitu MI Al-Zaitun, kemudian ada MTS Al-Zaitun, kemudian ada Madrasah Aliyah Al-Zaitun, kemudian ada kesetaraan yaitu paket A, paket B, paket C. Dan yang menariknya di Al-Zaitun itu ada perguruan tinggi yang dinamakan dengan Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Bayangkan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ada di Ma'had Al-Zaitun. Kemudian di sekolah tinggi Al-Zaitun atau perguruan tingginya itu terdiri dari fakultas tarbiyah, fakultas syariah, fakultas dakwah. Di dalamnya ada PGMI, kemudian ada pendidikan bahasa Arab, kemudian ada hukum tata negara atau siasa, kemudian ada hukum syariah atau muamalah, termasuk fakultas dakwah itu ada KPI, komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian manajemen dakwah. Bayangkan berapa puluh ribu lulusan dari pondok pesantren Al-Zaitun, dan kita tidak tahu apa yang diajarkan di dalamnya, bagaimana sistem kurikulum sesungguhnya yang berada di Ma'had Al-Zaitun. Ini menjadi tanggung jawab bersama terkait dengan keberadaan siswa yang sedang ataupun santri yang sedang belajar di Al-Zaitun dan para alumni yang telah menyebar di Nusantara.
Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita. Kemudian di Al-Zaitun itu ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini yaitu pendidikan komputer bekerja sama dengan Lembaga Internasional Computer Driving Lisensi atau ICDL untuk sertifikasi penggunaan komputer tingkat dasar. Bayangkan, Al-Zaitun memiliki sebuah lembaga komputer yang kerjasamanya dengan London atau Inggris. Bahkan pada bulan Desember 2006, ICDL lisensi in Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat ICDL Indonesia berhasil membangun kesepakatan kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah atau PLS Depdiknas untuk memberikan pelatihan penguasaan komputer. Para sahabat yang luar biasa, untuk kontroversi yang ada di Ma'had Al-Zaitun itu bukan hanya tahun 2023 saja, karena menurut data yang saya peroleh itu di tahun 2002 yaitu Majelis Ulama Indonesia mengadakan sebuah penelitian mengenai pesantren ini. Nah, dan hasilnya menyatakan bahwa ada keterkaitan kepemimpinan dan finansial antara Ma'had Al-Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Itu menurut penelitian Majelis Ulama Indonesia di tahun 2002. Namun, menanggapi isu-isu yang kemudian berkembang di masyarakat mengenai keterkaitan Ponpes Al-Zaitun dengan NII pada tahun 2011, Panglima TNI Jenderal Muldoko yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi berinisiatif katanya untuk melakukan komunikasi dari kedua pihak, baik dari pihak Panji Gumilang selaku pengasuh pondok pesantren Al-Zaitun dan kelompok masyarakat tertentu. Para sahabat yang luar biasa, di akhir dari pembicaraan ini terkait dengan keberadaan pondok pesantren Al-Zaitun, tentunya negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki instrumen yang luar biasa. Mungkin terkait dengan keberadaan Al-Zaitun, Indonesia memiliki Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia, ada ormas keagamaan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama yang telah berkiprah luar biasa, bahkan kemarin sampai mencapai 1 abad keberadaan Nahdlatul Ulama ini. Kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada juga Matlaul Anwar, ada juga Persis dan yang lainnya, Nahdlatul Wathon dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi hasanah kekayaan yang kita miliki untuk mengukur seberapa jauh penyimpangan yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun. Akhir kata, saya selaku pribadi mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat, tolong dan mohon untuk dikoreksi. Mari kita jaga Indonesia yang kita cintai ini, yang merupakan warisan para pejuang, para pahlawan, orang tua kita, leluhur kita, kakek kita, nenek kita. Mari kita rawat Indonesia ini, kita jaga anak-anak kita, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi moralitasnya, baik dari segi akhlaknya, inteligensinya, kecerdasan spiritualnya, semuanya komprehensif. Mari kita bangun Indonesia yang memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosi, juga kecerdasan spiritual yang baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.